malam semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai materi pembelajaran geografi untuk kelas 11, yaitu mengenai mitigasi bencana alam. Saksikan videonya sampai selesai. Nah, kita materi yaitu mitigasi bencana alam, yang merupakan materi geografi SMA kelas 10. Apa itu bencana sih? Aku beri waktu 10 detik ya untuk menjawabnya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya risiko. Setelah kita tahu bencana, apa sih bencana alam itu? Nah, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik bencana. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Bencana alam geologis merupakan bencana yang terjadi akibat proses atau aktivitas yang berasal dari dalam bumi atau karena keegiatan maupun pergerakan lempeng bumi yang memengaruhi kondisi geologis suatu wilayah. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua adalah bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca, di mana fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau menimbulkan korban jiwa manusia. Nah, yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, yang merupakan bencana alam yang disebabkan daya atau energi yang berasal dari luar. Yang pertama dari bencana alam geologis adalah letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Karena karakteristik letusan gunung api yang pertama adalah biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Yang kedua adalah dapat merusak struktur bangunan. Ketiga adalah aliran lava dapat menyebabkan kebakaran. Untuk mitigasinya apa sih? Nah, yang pertama adalah pemantauan aktivitas gunung api. Yang kedua, mematuhi informasi resmi dari pemerintah atau BNPB. Yang ketiga adalah penyediaan jalur dan tempat evakuasi. Yang keempat yang terakhir adalah pembuatan sistem peringatan dini. Nah, yang kedua adalah tanah longsor. Satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya yang bergerak menurunnya atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah atau batuan di susunan lereng. Karakteristiknya apa sih kak? Karakteristiknya yang pertama adalah mempunyai retakan-retakan di lereng. Terus yang kedua adalah tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang ketiga apa? Halaman atau dalam rumah tiba-tiba amblas. Untuk cara mitigasinya yaitu yang pertama ada reboisasi atau penanaman vegetasi. Yang kedua adalah pembuatan drainase ring pada lahan miring. Yang terakhir adalah pemasangan dinding penahan tanah atau sering disebut juga talud. Nah, bencana alam yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana atau bencana yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh bukan atap lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Nah, karakteristik gempa bumi yang pertama adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah berpotensi terulang kembali. Yang ketiga adalah belum dapat diprediksi. Untuk mitigasinya apa sih kak? Nah, untuk mitigasi gempa bumi sendiri yang pertama adalah mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang kedua adalah keluar dari bangunan dengan hati-hati. Yang ketiga adalah membangun rumah tahan gempa. Bencana alam yang keempat adalah tsunami. Nah, tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami adalah gelombang. Secara harfiah berarti ombak besar diungkapkan. Tsunami dapat dilihat sebagai gelombang ombak lautan. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran dasar laut akibat gelombang ini. Untuk karakteristik tsunami yang pertama, kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut dan kekuatan radiasi di tempat tersebut.
Yang kedua adalah semakin cepat tsunami, semakin rendah tinggi gelombangnya. Sebaliknya saat mendekati pantai, kecepatannya menurun, tapi tinggi gelombang meningkat sangat besar. Nah, untuk mitigasi tsunami-nya sendiri adalah yang pertama, sistem peringatan dini tsunami yang berupa sirena ataupun sensor. Yang kedua adalah penanaman mangrove sebagai pelindung alami. Yang ketiga adalah menjauhi pantai, sungai, dan merah setelah ada tanda-tanda terjadinya tsunami. Nah, bencana alam yang tragis. Yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Untuk karakteristik bencana banjir, yang pertama adalah kejadian dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan. Yang kedua adalah dapat memutus akses dan mengisolasi masyarakat. Yang ketiga adalah dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Untuk mitigasinya sendiri, yang pertama adalah membersihkan saluran drainase. Yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah sistem peringatan. Dan yang keempat adalah penghijauan atau revitalisasi. Nah, yang keempat adalah badai. Badai menyebabkan konten yang besar dari darat jauh. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah langit terlihat hitam atau mendung. Yang kedua, kejadian hujan es di sekitar daerah. Yang ketiga, awan berubah cepat sehingga mengitari daerah kita. Untuk mitigasi badai sendiri, yang pertama adalah memangkas pohon besar di sekitar rumah. Yang kedua, memantau informasi cuaca dari BMKG. Yang ketiga adalah menentukan tempat perlindungannya. Ketiga adalah bencana kekeringan. Nah, kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Untuk karakteristik kekeringan sendiri, yang pertama ada curah hujan rendah dalam waktu lama. Yang kedua, tanah menjadi kering dan retak. Yang ketiga, suhu udara cenderung tinggi dan penguapan meningkat. Untuk mitigasinya, yang pertama adalah pembuatan sumur resapan. Yang kedua adalah pembatasan penggunaan air. Yang ketiga adalah negosiasi atau penghijauan untuk menjaga cadangan air tanah. Nah, yang keempat adalah kebakaran hutan. Hutan merupakan peristiwa terbakarnya hutan, baik disebabkan proses maupun aktivitas manusia. Karakteristik kebakaran hutan yang pertama adalah terjadi kekerasan hutan atau lahan kering. Yang kedua adalah menghasilkan asap tebal yang mengganggu kesehatan dan jarak pandang. Yang ketiga adalah dipicu faktor alam, kemarau panjang atau petir, dan aktivitas manusia seperti pembakaran lahan. Untuk mitigasi kebakaran hutan, yang pertama adalah lahan, larangan, dan pengawasan pembakaran lahan. Yang kedua adalah edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran. Yang ketiga adalah pembuatan sekat bakar atau fire break mencegah. Nah, untuk bencana alam ekstraterestrial adalah bencana ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah terjadi akibat benda langit masuk ke atmosfer bumi. Yang kedua adalah kecepatannya sangat tinggi. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan ledakan besar saat bertubuhkan. Nah, mitigasi dari bencana alam ekstraterestrial yang pertama adalah pemantauan benda langit oleh lembaga antariksa. Yang kedua, penelitian teknologi pengendalian asteroid. Dan yang ketiga adalah penyusunan rencana tanggap darurat global. Nah, sebelum saya mengakhiri, ini adalah adalah soal untuk kalian untuk memperkuat pengetahuan dan bagaimana akan kalian masukkan pada kolom komentar ya. A few moments later. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.